Novel Dua Pengas Tangkai karya Cawica, episode 135, Pengakuan Hanafi. Untung saja hanya semalam, kalau tidak bisa gila aku jauh-jauh dari Insa, gumam Hanafi pelan sambil melajukan mobilnya berangkat menuju kantor. Ya, Insa sore itu juga mual-mual akibat aroma tubuh Hanafi. Akibatnya, Hanafi semalaman tak diperbolehkan tidur di kamarnya karena Insa terus saja mual-mual bahkan muntah saat Hanafi ada di sebelahnya. Tapi pagi ini, saat Hanafi pergi ke kamar Insa dengan membawakan sarapan untuknya, Insa sudah bersikap biasa seakan tak terjadi apapun semalam. Insa malah bersikap manja pada Hanafi dan ingin selalu menempel padanya. Tapi mulai hari itu, Insa tak bisa mentolerir terhadap bau lemari yang membuatnya selalu mual. Ia sama sekali tak mendekat ke ruang ganti. Bahkan Insa sengaja meminta ruangan itu untuk dikunci dan berharap tak pernah mencium bau aneh itu lagi. Malam pun tiba, Hanafi dan Insa sudah berada di atas tempat tidur. Mereka berdua saling berpelukan di bawah balutan selimut tebal yang menghangatkan. Mereka terdiam cukup lama, setelah lelah bercanda dan tertawa karena membahas hal-hal yang membuat mereka tertawa lebar. Di tengah diam, Hanafi yang sudah memejamkan mata sedikit terkaget dengan pertanyaan Insa. "Apa kau juga pernah melakukan ini kepada Salma?" Seketika Hanafi membuka matanya, seakan bingung dengan pertanyaan Insa. Ia pun bertanya balik pada Insa. "Melakukan apa, sayang? Memeluknya di atas tempat tidur seperti ini? Perlukah kita membahas itu? Aku tak ingin membahas apapun tentangnya. Aku tak mau kau melakukan hal yang sama seperti dulu lagi." Insa makin bingung dengan pertanyaan Hanafi. Ia balik bertanya padanya, "Melakukan apa maksudmu?" "Aku tak mau kau meninggalkanku seperti dulu. Aku takut. Aku anggap kita sekarang sudah bahagia, mempunyai kehidupan yang kita impikan seperti dulu, dan aku kira tak perlu membahasnya lagi. Kau takut? Atau jangan-jangan kau..." "Jangan berpikiran aneh tentangku, sayang. Aku tak pernah melakukan apapun padanya. Sungguh, aku tak berbohong. Kalau begitu, jawab pertanyaanku." Ya, aku pernah." Hanafi menghela nafas panjang. Insa cukup terkaget dengan pernyataan Hanafi. Insa menatapnya lekat. "Pernah?" "Ya, aku pernah memeluknya seperti ini." "Jadi kau..." "Sudah aku bilang kan, aku tak mau membahasnya. Aku tak mau kau terbawa emosi lagi jika membahas soal itu." Hanafi berada di dalam dilema besar. Dia tak mau menyakiti Insa lagi dengan menjawab pertanyaannya, tapi dia juga tak mau berbohong padanya. "Kau pasti selalu berpikiran buruk padaku saat kita membahasnya, dan aku tak mau itu." Insa melepaskan tangannya yang memeluk tubuh Hanafi dan berkata lagi, "Baiklah, aku tak akan berpikiran buruk padamu, tapi aku mohon, jawab setiap pertanyaanku. Aku ingin tahu apa yang terjadi di antara kalian di belakangku." "Tak terjadi apapun, sayang. Aku tak pernah melakukan apapun, seperti yang aku katakan sebelumnya." Seakan tak mendengar kata Hanafi barusan, Insa bertanya lagi, "Apa kau sering memeluk Salma seperti ini?" Insa cukup penasaran. Pasalnya, dalam diary Salma yang Insa percayai, dia menuliskan bahwa Hanafi tak pernah tidur satu tempat tidur dengannya. Untuk itu, Insa cukup kaget dan penasaran dengan penuturan Hanafi yang mengaku pernah memeluknya. "Hanya satu kali." "Apa kau berkata jujur?" "Aku tak akan berbohong, sayang." "Kapan?" "Di malam Salma menghembuskan nafas terakhirnya. Aku berada di sana, dan aku memeluknya sebelum dia tiada." Insa menghela nafas panjang. Ada yang tersayat di dalam hatinya. "Kenapa kau memeluknya?" Dia terus mengeluh sakit di bagian kepalanya. Badannya panas, dan dia memintaku untuk memeluknya. "Maafkan aku, sayang. Aku telah melanggar janjiku. Aku menyentuhnya, tapi tidak berhubungan dengannya. Aku memeluknya malam itu. Entah kenapa, aku merasa iba dengan kondisinya yang sangat lemah, dengan perut yang membesar seperti itu." "Apa dia mengatakan sesuatu sebelum dia..." "Ya, dia berkata ingin meminta maaf kepadamu atas semua yang terjadi. Dia ingin hubunganmu dan dia kembali seperti dulu." "Apa hanya itu yang dia katakan?" Hanafi diam cukup lama, sampai Insa berkata lagi padanya, "Apa hanya itu yang dia katakan?" "Tidak." "Lalu apa?" "Aku sungguh tak ingin membahasnya, sayang.
lebih baik kita tidur. Ini sudah larut, tak baik untuk kesehatanmu. Aku mohon, aku tak akan marah. Apa kau berjanji tak akan marah? Ya, aku berjanji. Tapi aku mohon, jangan potong pembicaraanku sebelum aku selesai menjelaskan semuanya padamu. Baiklah, aku berjanji juga untuk itu. Dia bertanya kepadaku, apa salah jika dia mencintaiku? Aku cukup bingung dengan pertanyaannya, dan maaf sayang, aku pun menjawab, mungkin aku juga akan mencintainya seiring berjalannya waktu. Tapi sungguh, aku sama sekali tak ada niatan untuk itu. Aku tak memiliki rasa apapun padanya. Saat itu dalam pikiranku, kembali teringat perkataan Arya, bahwa suasana hati Salma harus selalu dalam keadaan senang. Dia tak boleh ada beban pikiran. Karena itu, akan membantu menyembuhkan tumor di otaknya. Semua yang aku lakukan selama itu juga karena alasan tumor Salma. Arya selalu mengatakan untuk menjaga perasaan, hati dan pikirannya, karena sedikit saja suasana hati dan pikiran yang buruk bisa berdampak besar pada kesehatannya. Terbukti memang, sejak kedatangan Chris ke rumah utama, waktu itu bersamamu, mungkin hati dan pikirannya sedikit terguncang. Mulai saat itu juga keadaannya semakin memburuk. Dia sering mengeluhkan sakit di kepalanya, hingga dia harus sering-sering pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisinya, kondisi tumor dan kansa yang masih ada di dalam kandungannya. Maaf juga untuk waktu itu aku membawanya ke rumah utama, karena aku tak mau kehamilannya menjadi fitnah di antara warga, tanpa warga tahu apa yang telah terjadi di belakangnya. Jadi aku memilih untuk membawanya ke rumah utama, dan tak kusangka ternyata itu menjadi sebuah kekacauan untuk hidupku. Jujur, sebenarnya aku sama sekali tak menginginkan bayi itu. Pernah sekali aku mencoba untuk membubuhkan sebuah obat kepada makanan Salma, obat untuk menggugurkan bayi itu yang sudah aku beli lewat situs online. Pikiranku saat itu sedang kacau. Aku tak ingin kehilanganmu, apalagi saat kau terus saja menghindari dan menjauh dariku. Aku terasa harus menjadi dua orang dalam diriku. Di satu sisi, aku harus selalu tersenyum untuk bahagia, untuk menjaga perasaan Salma. Tapi di balik senyum itu, ada tangis yang tak bisa tertahan saat aku kembali teringat tentangmu, tentang rumah tangga kita. Di sisi lain, aku ingin berusaha menyingkirkannya dari kehidupan rumah tangga kita dan ingin kembali menjalani hidup yang bahagia hanya denganmu. Aku mengurungkan memasukkan obat itu. Aku pikir semua ini memang salahku yang tak mengatakan semuanya dari awal hingga terjadi kekacauan di antara kita, dan bayi itu adalah bayi yang tercipta karena keegoisanku. Perhatian yang kau lihat untuk Salma, semua hanyalah sekedar rasa tanggung jawabku terhadap bayi yang dikandungnya, juga terhadap penyakitnya yang selalu menuntutku untuk menjaga suasana hatinya. Tapi demi Tuhan, sulit untukku melakukannya, apalagi saat melihat kau terluka. Aku berperan seperti orang yang jahat untukmu demi Salma. Aku minta maaf sayang, bahkan aku pernah membentakmu waktu itu karena itu. Aku terlalu khawatir karena kondisinya, dan sekali lagi, aku tak berdaya karena ada bayiku dalam kandungannya. Bersambung.